Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Menyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, sempat dicurigai oleh mantan penyidik KPK Hasto ke luar negeri, kabur ke luar negeri. Akhirnya Pak Hasto muncul. Tapi anehnya, kemunculan Hasto tersebut itu berlindung di bawah nama Pak Soekarno dan tetap menyalahkan Pak Jokowi terkait ditersangkakan Pak Hasto oleh KPK. Mulai Pak Jokowi yang katanya minta 3 periode lah, katanya Pak Jokowi nggak terima dipecat lah, dan lain sebagainya. Alasan Pak Hasto yang masih saja menyalahkan Pak Jokowi atas ditersangkakan dia gitu loh. Namun banyak tanggapan ini dari netizen Indonesia, dari rakyat Indonesia yang menghujat balik habis-habisan Pak Hasto yang terus-menerus menyalahkan Pak Jokowi dan nggak kesatria lah tentunya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video ini sampai habis ya. Sejauh ini memang belum ada penahanan untuk Hasto Kristianto. Namun Yasin mendesak KPK segera menuntaskan penyidikan terhadap tersangka Hasto karena menurut informasi yang ia terima, Hasto justru sudah berada di luar negeri. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan ya. Kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan itu ya langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghilangkan barang bukti, yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu sehingga dia ditahan. Jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, harus sulit untuk ditemukan. Seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar ini yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi
tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Banteng. Banteng yang korupsi, Pak Jokowi salahin. Hasto yang udah jadi tersangka, Pak Jokowi salahin. Harun Masiku yang jadi buronan, Pak Jokowi juga yang salahin. Otak kalian tuh nggak ada. Makanya Pak Jokowi tuh nggak mau gabung Banteng kayak gitu. Disuruh maling Pak Jokowi tapi nggak mau. Mentalnya bukan mental maling. Tau nggak? Makanya dia nggak mau jadi petugas partai. Tugas partai itu tugasnya maling. Tau nggak? Maling di PDI itu. Otak kalian tuh mikir. Orang baik disalahin terus, dipitnah terus. Akhirnya kalian yang kena hukum karmanya kan? Rasain kalian tuh. Banteng seruduk kiri kanan, Jokowi disalahkan. Guys, update terbaru kasus ditetapkannya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Banteng mulai playing victim, jual kesedihan, seruduk kiri kanan, menyalahkan Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi diem-diem aja di Solo disalah-salahkan? Jangan-jangan Hasto Panuan Jokowi disalahkan. Ya, jangan-jangan penggorengannya hitam Jokowi juga disalahkan. Nggak usahlah nyalah-nyalahin orang, ya. Nggak usahlah playing victim, jual-jual kesedihan. Hadapi saja proses hukumnya. Kalau tidak bersalah, ya, lampirkan bukti-buktinya. KPK tidak mungkin sembarangan menetapkan Hasto menjadi tersangka, guys. Ini penyelidikannya sudah panjang, ya. Hadapi saja, jadi nggak usah menyalahkan Pak Jokowi, ya. Bagaimana itu ceritanya? Coba komennya anak-anak jenderal, komen, ya. Kawal terus, guys. Jenderal kita, Jokowi, Prabowo Subianto, untuk memberantas tikus-tikus koruptor Indonesia. Pum, 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 meledak bos. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Utuh, cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Jawab nggak sih? Kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu? Kenapa baru sekarang? Memang dulu ada yang berani sama ibu? Waduh, piye iki Bu Mega? Tuh lihat Pak Hasto, sekjen ibu itu loh Bu. Udah jadi tersangka Bu. Ibu katanya mau datangin KPK kapan Bu? Langsung dong Bu di preskon biar kami jadwalkan. Tapi aku kaget dan sekaligus salut kawan-kawannya di partai PDIP. Karena sikapnya yang sangat solid. Gimana nggak aku bilang partai PDIP sangat solid dengan Pak Hasto. Karena pernyataan di dalam konversi PDIP itu sangat membela Pak Hasto. Ya kan dibilang ini politisasi lah. Padahal politisasi terhadap apa lagi? Pilkada udah selesai. Ya kan pilpres udah selesai. Terus Pak Hasto juga bukan gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR atau menteri, kan bukan. Ya kan hanya rakyat biasa. Harusnya menurutku PDIP berjiwa kesatria untuk bilang menghormati keputusan KPK dalam menetapkan tersangka Pak Hasto. Ya kan, dan apa, dan melakukan upaya hukum lainnya, contohnya melakukan pra peradilan atas penetapan tersangka
yang dibuat oleh KPK kepada Pak Hasto kader PDIP, atau PDIP menyiapkan bukti-bukti ya nanti yang akan disuguhkan di persidangan yang kontra terhadap bukti-bukti dari KPK. Ya kan, itu menurutku lebih berjiwa ataupun bersikap kesatria daripada seperti ini. Kesannya PDIP ya yang penting ini kader kita, ini sekjen kita bela mau benar mau salah. Nah ini nggak tepat kawan-kawan. Oh iya, terakhir kawan-kawan, jangan lupa kita ingat-ingatkan Bu Mega untuk datang ke KPK. Karena cepat atau lambat mungkin Pak Hasto akan ditahan, ya kan?